Selamat datang pada pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bersama Bapak Hoki Hadianto di kelas 5. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester yang pertama. Sekarang sudah berada di kelas 5. Kita akan memulai materi pada hari ini di pelajaran kedua tentang internet sebagai sumber informasi, sub pelajaran jejak digital dan cara menguranginya. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, share, subscribe, dan di komen agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan, terutama dalam hal-hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkatilah kami dalam pelajaran kami hari ini, amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak selalu akan mengingatkan kembali, jagalah kesehatan kalian, pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar, makanlah makanan yang bergizi. Jika berada di luar rumah, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakailah masker, segeralah pulang mandi dan bergantilah pakaian yang baru. Menggunakan masker. Kita menggunakan masker yang baik dan benar, yakni harus tertutup hidung, mulut, dan dagu. Cara mencuci tangan yang baik, lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Oke, video materi pembelajaran pada hari ini Bapak akan sharekan di channel YouTube TIK SD Mary Yosef, dan file mentahnya yang bisa dicetak Bapak akan kirimkan ke Google Drive, yakni file PowerPoint dan PDF. Untuk flipbook, Bapak akan, jika ada waktu, Bapak akan membuatkannya dan Bapak sharekan ke grup di Google Classroom, ya. Dan di dalam flipbook ada, selain materi yang sama, juga ada link YouTube-nya juga nantinya. Oke. Internet sebagai sumber informasi. Ya, ini banyak informasi yang bisa kita terima. Gambar ini Bapak ambil dari internet, maka sumbernya Bapak harus cantumkan, karena ini milik punya orang lain, kita pakai, pinjam pakai, jadi kita cantumkan, ya. Kalau kalian mengambil gambar orang lain, ada sumbernya, kita berikan, jangan sampai tidak. Oke? Pelajaran kedua, pertemuan ke-6, internet sebagai sumber informasi. Sub pertemuan jejak digital dan cara menguranginya. Silakan buka bukunya di halaman 47 sampai halaman 50, internet sebagai sumber informasi. Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita lihat dulu pada konsep kita.
Internet sebagai sumber informasi. Informasi yang kita berikan berupa internet sebagai sumber informasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kita lihat dulu informasi yang kita berikan berupa jejak digital di internet. Dan jejak digital di internet dapat dibedakan menjadi jejak digital pasif dan jejak digital aktif. Yang kedua, internet sebagai sumber informasi yang kedua adalah informasi dapat kita peroleh dari mesin pencari dan ensiklopedia daring. Juga di vlog. Oke. Di mesin pencari dan ensiklopedia daring, contohnya ada Google, Wikipedia. Dan di vlog perlu memperhatikan cara menonton dan merekam vlog secara aman. Oke? Kompetensi dasar. Mengidentifikasi panduan keselamatan dan keterampilan berinternet secara wawasan dari literasi digital yang meliputi menjelaskan tentang jejak digital dan cara menguranginya. Menjelaskan cara melakukan riset dengan membandingkan beberapa referensi untuk memastikan kebersamaan sebuah informasi, serta menjelaskan cara tetap aman saat menonton dan merekam vlog. Kompetensi dasar 3.2. Yang 4.2, menjelaskan panduan keselamatan keterampilan berinternet sebagai wawasan dari literasi digital yang meliputi menerapkan cara mengurangi jejak digital, melakukan riset dengan membandingkan beberapa referensi untuk memastikan kebenaran sebuah informasi serta menerapkan cara tetap aman untuk menonton dan merekam vlog. Indikator. Oke, menjelaskan yang pertama ada 6 ini ya. Yang pertama menjelaskan tentang jarak digital dan cara menguranginya. Maaf, ini jejak ya. 2. Menjelaskan cara melakukan riset dengan menggunakan mesin pencari dan ensiklopedia daring. Yang ketiga, menjelaskan cara tetap aman saat menonton dan merekam vlog. Yang keempat, menerapkan cara mengurangi jejak digital. Yang kelima, melakukan riset dengan menggunakan mesin pencari dan ensiklopedia daring. Yang terakhir, menerapkan cara tetap aman saat menonton dan merekam vlog. A. Jejak digital dan cara menguranginya. Ketika berselancar di internet, kita meninggalkan informasi tentang diri kita yang disebut jejak digital. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan jejak digital? Jejak digital atau digital footprint ada rekaman aktivitasmu di dunia maya yang dapat dilacak oleh orang lain. Jejak digital dapat membuka data-data penting termasuk kebiasaan atau sifat seseorang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berhati-hati dalam meninggalkan jejak di internet. Ini di halaman 47. Masih di halaman 47, jejak digital dapat dibagi menjadi dua, jejak digital pasif dan jejak digital aktif. Jejak digital pasif itu adalah jejak digital yang kita tinggalkan secara tidak sadar. Contohnya adalah IP atau Internet Protocol Address atau IP address. Lokasi kita berinternet yang dapat dilacak dari aplikasi dan lain-lain. Jadi di komputer kita ada IP address, di HP kita juga ada. Oke, jadi kalian kemanapun akan terlacak. Kedua, jejak digital aktif. Jejak digital aktif yang kita tinggalkan secara sadar. Contohnya adalah informasi yang kamu berikan ketika mengisi formulir di web, mengirim email, membuat post di media sosial, menulis blog, serta menggugah foto dan video.
Kedua, mengurangi jejak digital. Oke, halaman 48. Kamu sudah mengetahui beberapa macam jejak digital. Jejak digital ini dapat merugikan pemiliknya jika disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kamu perlu berhati-hati ketika menggunakan media sosial, berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan, serta mengunjungi blog. Semua jejak digitalmu akan terekam di sebuah media penyimpanan dan sulit dihapuskan. Perhatikan contoh berikut. Jesse menggugah foto liburan di media sosialnya. Pada hari berikutnya, Jesse menghapus foto tersebut. Apakah berarti jejak digital Jesse sudah hilang? Sayangnya tidak. Data digital yang pernah atau sudah kita unggah ke internet dapat disimpan atau diunduh oleh orang lain. Data tersebut waktu dapat diunggah kembali walaupun kita sudah menghapusnya. Jadi, bagaimana cara agar jejak digital yang kamu punya tidak merugikan dirimu? Berikut beberapa cara mengurangi jejak digital. A. Menggunakan media sosial secara bijak dan menggunakan internet untuk hal-hal yang baik dan berguna. B. Memastikan bahwa konten yang kamu unggah atau kamu simpan atau kamu post yang kamu tulis tidak merugikan dirimu dan orang lain. C. Memastikan bahwa interaksimu di internet seperti meninggalkan komentar, like, dan aktivitas lain bersifat positif. D. Selalu mengingat bahwa pada masa depan semakin banyak orang yang dapat melihat konten dan interaksimu saat ini di internet, termasuk orang tua, guru, teman, dan orang lain yang tidak kamu kenal. E. Membuat kata sandi atau password yang kuat yang mudah diingat. Dengan kata sandi yang kuat, orang lain tidak akan dapat masuk ke dalam akunmu dan menyalahgunakan identitasmu. F. Hanya menginstal dan mengunduh aplikasi dari sumber resmi, bukan situs gelap, bajakan, atau yang melanggar hukum, ya, bukan hukum ya, tapi hukum dan etika. Mohon maaf, ada kesalahan. G. Memperoleh perangkat lunak atau software dan antivirus. Beberapa situs di internet memiliki perangkat lunak yang berfungsi untuk mengambil jejak digitalmu, menghapus program dan media sosial lama yang tidak terpakai. Program atau software di komputer dan aplikasi di telepon pintarmu juga merupakan jejak digital. 3. Istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Jejak digitalmu tersimpan di internet secara permanen. Ada beberapa istilah yang terkait dengan jejak digital. Dengan memahami istilah-istilah tersebut, kamu dapat mengurangi jejak digitalmu yang dapat diakses oleh orang lain, oleh orang banyak. Ya, oke. Kita lihat browser history. Riwayat penelusuran atau browsing history adalah daftar laman website yang pernah kita kunjungi dan disimpan oleh browser ke dalam komputer. Pada umumnya, semua browser melakukan penyimpanan laman website sebagai riwayat penelusuran. Riwayat penelusuran ini berisi informasi seperti data yang dimasukkan ke form atau formulir online, password website yang dikunjungi, dan cookies dari website yang dikunjungi. Cookies, yaitu berkas untuk menampung data sederhana berisi kebiasaan seorang saat menggunakan web browser. Cookies tersimpan dalam
komputer atau telepon pintarmu. Contoh pemaparan cookies adalah ketika kamu memasukkan nama pengguna, username, atau kata sandi di suatu situs. Cookies akan merekamnya. Jadi, kali berikutnya kamu mengunjungi situs tersebut, kamu tidak perlu repot mengetiknya kembali. Oke, cookies yang dimaksud bukanlah makanan ya. Masih kita halaman 50. Public post, yaitu pesan atau komentar yang dapat dilihat dan dibaca semua orang. Oleh karena itu, hindari mengirim pesan atau komentar yang merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Aku perlu menghapus browser history dan cookies ketika menggunakan komputer milik umum. Geotagging, yaitu menandai lokasi keberadaan seseorang pada foto atau post yang dikirimkan ke internet. Geotagging dapat membantu untuk menemukan lokasi tertentu. Namun, hal itu berarti semua orang yang melihat foto dan postmu di internet akan mengetahui lokasi keberadaanmu. Foto metadata, yaitu informasi tersembunyi dalam sebuah foto seperti tanggal dan lokasi pengambilan foto serta nama foto tersebut. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika masih banyak materi atau kata-kata yang disampaikan ada yang salah. Mohon dimaafkan. Sekian materi pembelajaran internet sebagai sumber informasi pembelajaran jejak digital dan cara menguranginya. Doa penutup. Di awal pertemuan kita sudah memulai dengan doa pembukaan, maka selayaknya juga kita mengakhiri dengan doa. Siapkan diri kita untuk berdoa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara Katolik. Yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.